Selamat datang kembali di Guard Bercerita. Nah, ini dia teman setia kamu pas lagi sibuk kerja atau mungkin lagi makan siang. Hari ini, kita bakal bongkar satu kisah super jenius soal gimana caranya ngadepin permintaan yang mustahil banget. Jadi siap-siap ya, trik ini mungkin bisa kamu pakai di kantor. Oh iya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Coba deh, pernah nggak sih kamu dikasih kerjaan sama atasan yang rasanya tuh mustahil banget, yang bikin kamu mikir, ini beneran nih? Atau cuma lagi ngetes kesabaran aja? Nah, sekarang bayangin kalau tugas mustahil itu datangnya dari seorang raja yang lagi cemburuan berat, dan taruhannya? Nyawa kamu. Cerita kita hari ini ya soal itu. Tentang Abu Nawas yang harus ngadepin tugas paling gila sedunia, dan ya ampun, cara dia nyelesainnya itu bener-bener jenius. Jadi, ceritanya gini. Semuanya itu berawal dari Raja Harun al-Rashid. Suatu sore, beliau tuh lagi galau gitu di balkon istananya. Kenapa coba? Ternyata, beliau baru aja dapat kabar kalau raja tetangga berhasil bangun istana gantung di atas tebing. Wah, langsung deh rasa irinya itu membara. Dan tiba-tiba aja, sang raja dapat ide yang ya ampun gila banget. Dia nunjuk ke sekumpulan awan di langit terus teriak. Dia mau bangun istana di atasnya. Para menterinya langsung pucet pasi. Mereka semua tahu ide segila ini cuma satu orang yang bisa nangani, Abu Nawas. Dan bener aja, gak lama kemudian Abu Nawas dipanggil ke istana. Perintahnya tuh jelas banget dan sama sekali nggak bisa ditawar. Bangun istana megah di atas awan dalam waktu 1 bulan. Kalau gagal, ya udah, hukumannya pancung. Ngeri banget. Tentu saja ini mustahil. Abu Nawas pulang dengan lesu banget. Dia udah coba jelasin ke raja kalau awan itu kan cuma uap air. Mana mungkin bisa nahan beban batu bata? Tapi ya namanya raja lagi dibutakan rasa iri, nggak mau denger sama sekali. Coba deh kamu bayangin situasinya. Kamu disuruh bangun istana di atas kabut. Ini bukan lagi tugas yang susah, ini perintah yang gila. Setelah berhari-hari pusing 7 keliling, Abu Nawas tuh hampir nyerah. Tapi pas lagi jalan-jalan di lapangan, matanya ngelihat anak-anak lagi asik main layang-layang. Nah, pas dia lihat kain tipis itu nari-nari di angkasa, cuma ditarik sama angin, tiba-tiba sebuah ide gila tapi berlian dan usil banget mulai terbentuk di kepalanya. Jadi apa rencananya? Nah, ini dia bagian serunya. Abu Nawas langsung ngilang dari peredaran selama 3 minggu. Seluruh istana heboh, ada gosip bilang dia kabur. Ada juga yang percaya dia lagi bertapa di gunung buat nyari ilmu sihir. Kenyataannya, dia lagi ngejalanin sebuah proyek rahasia yang super ambisius. Secara diam-diam, Abu Nawas ngumpulin tim kecil yang paling dia percaya. Operasi mereka ini udah kayak misi intelijen. Mereka sewa gudang terpencil, terus kerja siang malam. Bahan-bahannya didatengin dikit-dikit biar nggak mencurigakan. Gulungan kain sutra terbaik, kayu paling ringan tapi kuat, sama tali temali yang panjangnya ratusan meter. Dari bahan-bahan ini, mereka bukan bangun pondasi beneran, tapi sebuah layang-layang raksasa. Gede banget, ukurannya sebesar rumah. Dan permukaannya itu dilukis dengan detail banget, sampai kelihatan persis kayak tembok dan pilar istana. Ini bukan lagi layang-layang biasa, ini ilusi megah yang siap mengudara. Akhirnya, hari penentuan pun tiba. Raja Harun al-Rashid, para menteri dan ribuan rakyat udah ngumpul di alun-alun kota. Suasananya tegang. Mereka nunggu dengan gak sabar, sambil bisik-bisik, kira-kira Abu Nawas kabur atau beneran punya sihir ya? Terus pas semua orang mulai gelisah, tiba-tiba muncul bayangan raksasa dari balik bukit. Pelan-pelan benda itu naik ke angkasa, ditarik angin. Semua orang langsung diem, terus terdengar teriakan takjub. Di atas langit biru, melayang sebuah pondasi istana yang kelihatan megah banget, lengkap sama menara-menara kecilnya. Dan di bawahnya, ngegantung di sebuah keranjang, ada Abu Nawas lagi ngelambain tangan dengan santai ke raja dan semua rakyatnya. Raja langsung senyum puas. Hebat, dia benar-benar berhasil, teriak raja. Abu Nawas, cepat turun, aku mau masuk ke istana baruku. Tapi, Abu Nawas punya rencana lain. Justru, klimaks dari semua ini baru aja mau dimulai. Dari atas sana, Abu Nawas ngambil semacam pengeras suara. Terus, dengan suara yang menggema dari langit, dia teriak, "Ampun Baginda, saya nggak bisa turun. Saya butuh bahan bangunan. Tolong kirimkan batu bata, pasir sama semen ke atas sini sekarang juga. Cepetan Baginda, sebelum awannya geser." Nah, ini dia jeniusnya Abu Nawas. Pikirin deh, dia kan udah menuhin tugasnya, nyiapin lahan di atas awan, persis seperti perintah raja. Sekarang, beban pembuktian yang mustahil itu, dia balikin lagi ke si pemberi perintah. Justru sekarang raja lah yang harus mikir, gimana caranya ngirim material bangunan ke langit.
Raja langsung diem, bingung setengah mati. Gimana coba caranya ngirim bertonton batu bata sama semen ke langit? Nah, pas itulah Abu Nawas ngasih pukulan telaknya. Dari atas dia teriak lagi. Proyek ini macet bukan karena saya nggak bisa bangun, Baginda, tapi karena Baginda nggak bisa nyuplai bahannya. Jebakan logikanya tertutup rapat. Raja terdiam sebentar. Terus seluruh orang di alun-alun bisa lihat, Raja mulai senyum, terus ketawa terbahak-bahak. Dia sadar dia udah sepenuhnya dikerjain sama logika Abu Nawas yang super brilian. Sambil megangin perutnya yang sakit karena ketawa, Raja berteriak, "Dasar cerdik, turunlah Abu Nawas, kamu menang. Proyek ini saya batalkan karena keterbatasan logistik." Akhirnya Abu Nawas turun dengan selamat, disambut tepuk tangan meriah. Sekali lagi, akal cerdiknya berhasil nyelamatin nyawanya. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kisah ini nunjukin kalau kadang-kadang solusi buat masalah yang mustahil itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Ini soal mengubah aturan main. Daripada pusing-pusing nyoba ngelakuin hal yang mustahil, Abu Nawas justru secara logis ngebalikin kemustahilan itu ke si pemberi tugas. Kira-kira kapan ya kamu bakal pakai logika Abu Nawas ini? Oke deh, terima kasih sudah mendengarkan, selamat kembali bekerja, dan jangan lupa pakai logika Abu Nawas kalau dikasih tugas mustahil. Sampai jumpa di cerita berikutnya.